Ini stroke adalah penyakit mematikan dengan ranking ketiga di dunia dan nomor 1 di Indonesia. 80% dari penderita stroke yang survive mengalami cacat fisik, 30% mengalami gangguan mental atau kita bilang hilang ingatan, Alzheimer's, dan 70% mengalami perekonomian terganggu. Seperti kehilangan pekerjaan, tidak dapat lagi menafkahi keluarga, 90% berdampak pada keluarga. Bahkan banyak sekali keluarga di mana para penderita stroke ditinggalkan. Pengobatan BPJS dirasa sangat kurang menyeluruh ke masyarakat luas. Masih banyak masyarakat di pelosok-pelosok, kampung, bahkan saya temui di beberapa penderita stroke dibuang oleh keluarganya di pinggir jalan. Sungguh tragis. Dan mereka tidak mempunyai tanda pengenal, bahkan tidak tahu diri mereka itu siapa. Di sini, Kasih, kawan stroke Indonesia, mencoba mengetuk hati teman-teman untuk dapat bergerak, memberikan sedikit tali kasih untuk teman-teman kami. Kasih sedang berusaha membangun wadah rumah penampungan untuk teman-teman stroke. Wadah berlatih, wadah untuk ditampung sementara, wadah sehingga mereka bisa percaya diri kembali ke masyarakat. Wadah Kasih adalah wadah kebaikan untuk bersama. Beribu pahala di surga untuk Anda yang sudah menyisihkan dengan memberikan tali kasih kepada kami. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Selamat siang Sobat Viral. Ketemu lagi bersama Richard Ricardo di Jurnal Viral kali ini. Dan tentunya bintang tamu kita hari ini di studio Jurnal Viral sudah hadir. Ada Ibu Maria Rosa Sinta, yaitu founder dari Kasih, Kawan Stroke Indonesia. Ibu Maria, apa kabar? Ibu Rosa Maria Sinta. Aku panggilnya Ibu Rosa aja. Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Bukan ya, itu Rosa Diva ya Bu ya. Iya. Kalau ini adalah Kalau ini adalah Ibu Rosa dari Kasih, Kawan Stroke Indonesia ya. Bu, ini namanya unik sekali, Kasih ya. Kurang H ya, Kasih. Tapi Kasih. Nah Ibu, apa tujuan dibentuknya Kasih ini Bu? Kawan Stroke Indonesia. Boleh dijelaskan Bu? Halo semua, wah saya merasa senang banget ya di sini ya. Kita sebetulnya waktu mau mendirikan Kasih itu kita mempunyai kayak belenggu ya istilahnya. Aduh, nama apa yang pertama-tama ini bikin? Ada yang pernah bilang katanya bos, tapi kesannya kok kayaknya bosi banget. Bosi banget ya. Ya, sedangkan tujuan kita kan adalah mencoba memberikan tautan tali kasih, tali supaya menolong teman-teman. Terus entah bagaimana kita pikir ke sini, kita pikir ke sana, lama sekali untuk mencari namanya. Tiba-tiba kita pikirkan itu kan kita kawan stroke Indonesia. It's a Kasih gitu loh. Terus kemudian kita coba tanya dengan yang namanya kita punya ahli hukum kita, jadi ditanya, kalau kita bikin Kasih boleh nggak? Oh jangan Ibu, Kasih itu orang sudah banyak. Kasih Ibu, kasih ini, kasih itu banyak sekali. Tapi hanya Kasih saja ternyata itu memang mungkin itu kayak karunia buat kita ya. Kita jadi diberikan untuk ini you got it gitu loh. Iya, Kasih itu kayak memberi ya. Sebetulnya Kasih. Kasih itu bahasa Latinnya itu kehidupan kedua. Oh, ada bahasa Latinnya kehidupan kedua. Artinya kan kita sebetulnya kayak orang stroke itu mengalami sesuatu yang namanya penyakit yang boleh dibilang kronis ya. Dia sembuh dari stroke itu artinya dia mengalami hidup kedua, kehidupan yang berbeda. Betul. Mungkin dia akan mengalami sesuatu fase yang berbeda dengan yang terdahulu, tapi intinya mereka harus mengalami kehidupan kembali kedua kalinya.
That's why ada namanya Kasih Kawan Stroke Indonesia. Betul. Bu, ini udah berapa lama sih Bu Kasih ini Bu didirikan di Indonesia dan sudah berapa banyak nih member di dalamnya? Oke, Kasih sendiri itu sebetulnya kita sudah mulai dari yang waktu mama saya sakit ya. Mama saya sakit di tahun 2019, di mana kita merasa itu butuh teman-teman yang seusianya dia di daerah-daerah kita. Tapi itu saya sempat vakum karena waktu itu kan kita kan pikir mama saya meninggal. Terus kemudian saya lebih fokus lagi karena saya masih ada rasa duka. Kemudian saya lagi fokus kepada anak saya. Dan gak berapa lama setelah itu kita COVID. Iya betul. COVID, saya terjebak dengan situasi COVID. Dan lebih parahnya lagi yaitu situasi suami saya ternyata sakit di saat COVID yang dia harus menderita terkena stroke. Dan saya terhenti di situ karena terus terang merasakan pukulan yang sangat hebat buat saya. Berarti triggernya Ibu Rosa membuat Kasih ini karena dari keluarga sendiri ya Bu ya, dari mama almarhumah, dari suami tercinta, akhirnya tergeraklah hatinya. Kayaknya saya bisa nih untuk menolong orang banyak. Betul. Gitu ya Bu. Sebetulnya bukannya kita berinisiatif menolong orang banyak dulu ya sebetulnya, tapi which is aku kepengen suamiku, ayo dong tergerak dong. Dia kayak istilahnya tidak mau ngapa-ngapain lagi. Di rumah sakit pun istilahnya aku gak mau ngapa-ngapain. Maaf Bu, atas semangat gitu Bu. Kayak, betul. Kayak introvert jadinya, gak percaya diri. Dan dia kayak menutup dirinya sekali ya. Iya. Istilahnya bahkan ketemu orang pun gak mau gitu loh. Terus terang ini merupakan pukulan batin buat saya. Iya. Dan di situ saya bertemu dengan beberapa teman-teman dari rumah sakitnya, kemudian teman kerjanya yang dulu, terus kemudian beberapa yang dari internet. Kita kumpulkan 1, 2, 3. Pertama kali kan emang saya punya berteman dengan teman saya yang seorang dokter juga. Saya ngomong sama dia, yuk ini gimana caranya bisa begini, yuk kita akupuntur. Pertama kali dia nggak mau, dia kan merasa kayaknya saya ini orang tertinggi, sama orang begini nggak mau akupuntur. Jadi aku contohin ke teman-temannya, lama-lama jadinya mau, tapi teman-temannya tuh lama-lama 1, 2, 3, 4, lama-lama 10, lama-lama sekarang berkembang. Ada kali ya 300-an. Dikasih? Iya. Wow, luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi Bu, semakin banyak yang akhirnya yang tadi Ibu bilang bisa bangkit lagi, betul, punya kehidupan kedua, semangat lagi, betul, dan ingin bersosialisasi lagi. Betul. Karena nampaknya kalau memang yang tadi saya dengar cerita Ibu sebelum kita on air, banyak orang-orang yang sudah terkena stroke itu malah jadi kayak itu ya Bu, kayak bukan malu Bu, menutup diri gitu. Menutup diri. Iya. Bahkan ini perkumpulan kita ini ya, mereka merasa this is my family. Iya. Jadi mereka kalau disuruh ngobrol sama orang luar tuh dia gak mau. Betul. Mereka merasa temanku ini adalah ya my family. Jadi merasa kayak istilahnya yang mengerti aku ya family baruku ini. Betul, gitu loh. Berarti Bu Kasih ini base-nya di Jakarta? Ya, untuk saat ini saya lebih fokus untuk di Jakarta dulu. Karena kan saya istilahnya saya nggak mau kakinya itu udah dipecah kemana-mana. Walau sebetulnya kita sudah mempunyai cabang-cabang di beberapa kota di luar kota. Oke, nah untuk di Jakarta sendiri kan bertemu dengan beraneka ragam karakter manusia yang tentunya sudah memasuki ataupun mengalami fase-fase kehidupan, terutama penyakit stroke ini ya Bu ya. Betul. Nah itu cara menanggulanginya atau cara menghadapinya kan susah ya Bu ya. Betul. Moodnya gitu kan. Swing moodnya dan lain-lainnya. Iya. Nah Ibu berarti ada teman-teman yang membantu juga dong di sini ya Bu ya? Oh sangat. Jadi saya ini istilahnya kan kita kan bingung. Terus ternyata teman-teman yang sesama penderita stroke itu kita kumpul, terus kemudian ya organisasi kita ini teman-temannya saya pengurus intinya tuh 7 orang. Oke. Pengurus intinya 7 orang. Ibu dan 6 orang yang lainnya tuh pengurus intinya. Iya, 7 orang termasuk saya, berarti 6 orang ini yang 5 orang stroke semua. Yang sudah sembuh? Yang stroke-nya sudah lumayan sembuh. Berarti dibilang sembuh banget
Tidak. Stroke survival lah ya. Stroke survivor. Masih. Betul. Tapi setidaknya udah punya semangat yang luar biasa. Sangat. Untuk memberikan energi positif, mengajak yang stroke yang lain, bisa yuk. Aku ayo. bisa, kamu bisa juga loh gitu. Betul. Berusaha. Kita kan mempunyai fokus tujuan satu, menuju kepulihan bersama ya. Betul. Kepulihan bersama, aku kepengen sembuh, kamu juga kepengen sembuh. Ayo kita fokuskan, kita coba, kita bisa untuk bersama untuk bikin sesuatu. Betul. Nah Bu, di dalam kasih ini kegiatannya ngapain aja nih Bu? Oh banyak sekali, sampai saya juga bingung karena awal-awalnya kan saya juga nggak terpikir untuk sampai sejauh ini. Awal-awalnya tuh saya cuma coba motivasikan suami saya gitu loh. Berawal dari memotivasi suami dan akhirnya tergerak untuk orang banyak iya, gitu. sampai kemudian saya dihubungi dengan beberapa instansi. Yuk Bu, kita ini dari teman-teman yang apa sih namanya, boleh saya sebutkan atau gak enak ya, instansi pemerintah yang mempunyai universitas, sekolah yang khusus keperawatan teman-teman, jadi dia butuh kayak kita sebagai istilahnya saling menguntungkan ya istilahnya ya. Jadi kita boleh dibilang kita ini membutuhkan mereka membutuhkan kita. Simbiosis mutualisme ya Bu ya. Terus mereka tempatnya itu dipakai buat kita buat berlatih. Ternyata ada yang namanya hidroterapi dan semuanya itu secara cuma-cuma. Jadi saya bilang, wah teman-teman ayo silahkan datang di sini. Terus rumah saya pun yang tadinya saya merasa sangat lega sekali, sekarang mendadak kok jadi sempit sekali karena teman-temannya itu jadinya kok merapat semua di sini. Tapi akhirnya kan satu tujuan, membuat bahagia ya. Ya. Jadi karena kalau bisa kita bilang penderita stroke ini satu ya Bu ya, moodnya harus happy dulu ya Bu. Gitu. Dan kita juga nggak bisa menyangka atau mengira apa yang mereka mood juga. Betul. Karena ini persoalan utama adalah cedera pada saraf kepala. Ya. Betul. Bukannya dari itu menyebabkan moodnya swing dan 60% dari orang stroke itu mengalami mood atau persoalan pribadi yang berubah-berubah. Betul. Tapi Bu, banyak yang bilang kalau stroke ini triggernya adalah berawal juga mungkin dari makanan yang jorok, mungkin yang kotor istilahnya gitu, yang apa namanya tidak sehat gitu. Nah itu berpengaruh juga Bu ya? Oh sangat, tapi itu bukan faktor utama. Bukan faktor utama justru ya? Faktor utamanya adalah? Nah, saya jelaskan dulu tentang stroke ya. Stroke itu ada 3 hal. Oke. Ya 3 hal, yaitu stroke pendarahan. Pendarahan itu dia berdarah dan dia pecah kemana-mana. Pecah pembuluh darah. Pendarahan. Dan satu lagi pecah. Ya, oke. Pecah. Kalau pecah itu kan ada berapa mili. Kalau sampai besar itu berarti kan udah harus dioperasi itu ya. Dan penanganannya beda antara stroke tersumbat, stroke sumbat itu artinya kan kesumbat. Betul. Kita harus mendorong supaya sumbatan itu terbuka biar lancar pada lagi. Golden period. Betul. 4 jam golden period, yang tersumbat itu harus didorong. Sedangkan pendarahan itu kita harus cegah. Oke. Makanya itu ada 2 penanganan. Kadang-kadang kita ada 2 penanganan di situ. Ada obat yang paling kita bilang itu obat Chinese itu yang tadi disebutkan itu obat Chinese itu sebetulnya untuk membuka bila ada pendarahan, penyumbatan. Melancarkan peredaran darah bila ada sumbatan, dan itu tergantung dari seberapa besar. Jadi kita harus balik lagi ke rumah sakit dulu. Kita tahu dulu ini pendarahan, pecah, atau sumbatan. Jadi ada 2 ya Sobat Viral ya, stroke ini yang perlu diketahui. Harus diketahui. Penyumbatan dan pecah pembuluh darah ya. Dan treatmentnya yang sangat beda. Kadang-kadang orang-orang kan saking takutnya membuat asumsi sendiri menjadi dokter pribadi. Self-diagnose ya, betul. Terus bilang itu kan saya harus makan obat yang dari ini. Dia kasih obatnya katanya obat dewa atau bagaimana. Dia makanlah padahal kenyataannya ternyata dia itu adalah pecah. Nah, jadilah permasalahan yang semakin rumit. Jadi memang harus diketahui dulu kalau misalkan stroke ini harus benar-benar ke dokter penyakit syaraf, harus diketahui
apakah ini penyumbatan atau pecah pembuluh darah? Iya, Gitu ya. pertama kali datang itu yang namanya bila kondisi seperti itu kan kita kan harus mempunyai golden hour 4 jam. Dicek dulu sama dokternya, difoto dulu apa yang terjadi. Nah, selain 2 ini ada lagi nih sebetulnya satu lagi ini. Satu faktor yang ketiga ini, Iya, yaitu keturunan atau kelainan pembuluh darah. nah itu gimana tuh Bu? Itu genetik kah? Apa Genetik gimana? itu jadi ini yang namanya kelainan. Jadi kalau kelainan kita mohon maaf banget kita nggak bisa ngomong apa lagi ya. Nah itu penyembuhannya gimana Bu? Kalau tadi kan penyumbatan dan pecah kan ada penanggulangannya. Betul. Kalau genetik ini yang keturunan ini gimana nih? Nah genetik itu berarti kita bisa lihat kalau misalnya dari awal kan kayaknya yang kayak kemarin tuh anak 3 tahun tuh ya kena ya. Itu kan kelainan. Nah itu kita harus pelajari dulu kelainannya itu terbawa dari mana. Jadi aneurisme. Aneurismenya itu membesar. Jadi kan kayak semacam balon-balon terjadi ya pembuluh darah balon-balon. Berarti dia harus dokter itu harus cepat-cepat untuk yang namanya entah dia mencoba mencegah supaya balon itu pecah, bawaan. Nah, itu salah satunya adalah saya. Oh, Ibu juga? Iya, gitu. Jadi Ibu sekarang kalau saya itu kan karena saya ada kecelakaan waktu kecil yang mengakibatkan saya menjadi aneurisme. jadi Ibu juga Sekarang harus minum pengencer terus-terusan supaya mencegah saya bila saya kelelahan supaya saya protek untuk terjadi pemecahan. Oke. Jadi Ibu Rosa pun termasuk stroke survivor juga ya Bu ya? Boleh dibilang. Boleh dibilang. Tapi Ibu happy terus. Dan Ibu juga memberikan energi positif ke semua orang. Amin. Dan tentunya juga yang tadi disampaikan, syukur-syukur bisa membantu ya Bu ya? Iya, gitu. sangat. Sangat-sangat. Iya, saya di sini saya seperti diberi pelajaran yang sangat besar sekali. Anugerah ya Bu ya? Anugerah yang besar. Sebetulnya awalnya saya merasa ini musibah. Tapi lama-lama teriring dengan waktu ya, seiring dengan waktu lama-lama kok ada teman-teman begini, oh ternyata tuh ada yang jauh di bawah kita, ada yang jauh lebih membutuhkan kita. Terus akhirnya saya mempunyai tergerak hati saya untuk melihat lebih jauh lagi, oh begini ya. Betul. Jadi kalau yang tadi yang Ibu bilang turunan itu berarti dari antara kedua orang tuanya Bu ya, bisa ibunya, bisa bapaknya, atau bisa terjadi itu sendiri. Soalnya kita kan kayak nggak tahu apa yang terjadi ya. Seperti kemarin kasus di Medan anak 3 tahun itu terkena stroke. Ternyata dari dia dikandung pun sudah terjadi stroke itu. Nah itu. Cara pencegahannya sendiri gimana sih Bu? Pencegahan sendiri dari stroke itu yang paling penting adalah satu, kita belajar untuk hidup sehat. Itu udah pasti. Hidup sehat ya. Hidup sehat. Apa hidup sehat itu? Makan, terjaga. Ya makan kita harus terjaga, kita harus ngerti nih, kita ini makannya itu makan pagi, siang, sore, malamnya itu harus tertakar. Nah Bu, kalau ngomongin makanan nih Bu, ini ada yang selalu dikambing hitamkan yang berbau asin-asin. Ikan asin lah, telur asin lah, apalah yang berbau-bau asin tuh kayaknya menjadi suatu ketakutan tersendiri untuk kayaknya nih gue takut kena stroke nih gara-gara makan kebanyakan asin gitu. Itu benar gak sih Bu yang si asin ini tuh menyeramkan? Si asin, aduh kasihan ya Sin, kasihan ya kamu ya Sin ya. Kasihan banget gitu ya Bu. Tapi banyak faktanya selalu didiagnosanya ini karena makanannya asin gitu Bu. Gak cuma asin, ada satu lagi yang kena juga. Apa? Si kambing. Iya si kambing ya, bener. Karena saking tinggi kolesterolnya gitu ya Bu ya. Nah itu gimana Bu? Emang makanan-makanan itu berpengaruh juga ya? Sebetulnya memang makanan itu berpengaruh, tapi itu adalah sepersekian. Yang paling penting adalah pola. Bagaimana pola kita? Kalau kita makan ikan asin dari pagi, siang, sore, malam selama 1 bulan ya ala-wala pasti kita kena lah ya. Pasti ya Bu ya, benar-benar. Tapi kalau makan ikan asinnya itu 1 bulan tuh cuma 1 kali dan itu 1 potong kecil begitu, ya bukan karena ikan asin lagi. Ya, jadi memang tergantung kita mengatur polanya aja ya Bu ya. Iya betul. Bu tapi kalau dikasih ini ya kawan seluruh Indonesia ini kan banyak kebahagiaan. Tapi ada nggak sih Bu momen-momen haru gitu Bu? Iya, momen-momen haru itu sih sangat banyak sekali ya, dimana saya, contohnya ya, saya kan waktu suami saya didiagnosa stroke, itu kan saya kan merasa terpukul luar biasa, terpukul, sangat terpukul. Bu maaf aku potong,
Bu, stroke ini kan ada yang dibilang ringan, ada istilahnya ringan, ada yang berat, itu gimana nih Bu? Itu tergantung dari bagaimana lesi, maksudnya terjadinya dia seberapa banyak yang terjadi, entah dari pendarahannya di otaknya dia berapa banyak, atau berapa banyak yang tersumbat di kepalanya dia. Oke. Yang kalau tersumbat itu terus terang jaringan di kepala itu akan mati. Seberapa besar jaringan di otak itu terjadi, entah di mana ada jaringan-jaringan fatal kan, ada vital yang misalnya di depan, kalau di depan itu terkena wicaranya dia, ingatannya dia. Nah itu juga bagaimana kita menolong orang tersebut gitu. Nah kalau kadang-kadang kan kita akan merasa itu yang terjadi di masyarakat Indonesia ya, kita merasa kita ini manusia yang kuat. Saya sendiri kuat. Pusing bodrek, pusing bodrek, dihajar lagi Ya, painkiller lah ya Bu ya. Painkiller, sorry saya membawa produk orang lain gitu ya. Saya makan painkillers. Kemudian tapi mereka nanti ke dokter ya, entar. Saya ke dokter, entar. Itu pistolnya keluar, tar, sok gitu. Nggak mau gitu. Takut, padahal itu penting ya Bu. Padahal itu sangat penting. Kita nggak tahu. Setelah kita minum, setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya kena lah. Kita nggak pernah tahu. Itu kan pelan yang darah tinggi itu naik, ya kan? Dari darah tinggi itu kita naik, kemudian kemana? Yang namanya kemudian ke gula lah. Itu gula itu salah satu boleh dibilang mothers of sickness, ya. Gula itu salah satu ibu dari segala penyakit, ya. Gula, kemudian ada lagi yang namanya darah tinggi, ya kan. Nah, kalau memang kita sudah mempunyai trigger awal, ya kita harus sadar, oh saya ini, mama papa saya mungkin dulu adalah mempunyai garis gen untuk yang darah tinggi, tapi saya juga mempunyai pola hidup yang bagaimana gitu. Dan kebanyakan orang tak menyadari itu ya Bu. Sangat. Baik lagi tadi ke yang kisah harunya ibu karena tertrigger dari suami. Nah itu juga salah satu yang membuat akhirnya tergerak melihat suami kondisinya. Ya, suami saya waktu itu kan sangat tertutup, ya, dimana kita kan orangnya kan sebetulnya kita ini boleh bilang di masyarakat cukup dipandang. Terus tiba-tiba kok suami saya begini, mana lagi kan dia kan lama ditanganin karena waktu itu kan COVID. Jadi waduh, waktu pemeriksaan itu panjang banget itu tuh. Harusnya gimana kita dalam waktu 4 jam bisa selesai, tapi dia terlambat mengakibatkan dia rusak kemana-mana. Nah itu terus terang suami saya merasa dia menutup diri, terus kemudian di situ juga dia mengundurkan diri, membuat pensiun dini dari kantornya. Terus terang kita anak 2, saya juga merasakan pukulan yang sangat luar biasa di situ. Betul. Nah terus selain dari suami Bu, situasi haru yang ada di kegiatan kasih itu ya pasti banyak ya Bu ya. Sangat luar biasa. Nah caranya untuk kayak menghadapi mereka yang down, yang patah semangat dari kasih sendiri, ada gebrakan apa nih Bu untuk membuat kayak mereka tuh ayo bangkit ayo nih semangat lagi. Nah sekarang kan mau 17-an ya. Nah kita mau 17-an. Terus terang ini salah satu misi saya, yaitu misi untuk mengangkat tali kasih untuk teman-teman, di mana teman-teman ini tidak hanya meminta, ya saya mencoba menanamkan diri untuk tolong dong nih duit. Itu saya rasa itu sesuatu yang kasihan. Tapi saya bikin program di mana program itu adalah program 17-an tetapi edukasi. Ya, di mana yang namanya kan kasih meriah HUT RI ke-80 terdiri dari 3 bagian. Yang satu yaitu kita memberikan kasih real, yaitu kasih real itu di mana dia bisa bernyanyi, ayo salurkan bakat kamu untuk bernyanyi. Kasih cerita, dia bercerita sesuka hati. Kemudian yang paling mengharukan adalah kasih indah warungku, di mana saya merasa waktu saya berkunjung ke salah satu teman saya itu, ya Tuhan, ternyata dia tinggal itu di tempat
dia bilang kotanya warung, ternyata warungnya dia itu di sebelahan dengan sampah-sampah yang galon-galon dan lain sebagainya, dan saya harus melewati di situ. Ternyata dia tidur di situ. Saya tidak punya keluarga lagi, Bu. Saya sudah ditinggal oleh keluarga saya. Jadi programnya adalah kasih bedah warung juga. Bukan bedah warung, tapi kasih indah warungku, di mana saya mempunyai teman saya yang rela memberikan starter sponsor seharga 500.000. Kita kasih dia barang-barang, dia harus membuat warung itu indah, ya, dengan barang-barang promosinya dia. Terus kita bikin banner-banner indah. Kemudian dia juga harus berusaha berkreativitas mengindahkan warungnya dengan merah putih, kemudian atau hiasan apapun yang sebisa mereka. Dan setelah itu kan prosesnya tanggal 17 Juli sampai dengan 15 Agustus. Selama sebulan. Tanggal 16 Agustus itu kita akan panitia rembukan. Tanggal 17 Agustus kita akan umumkan, di mana itu hadiahnya terus terang kita bersedia memberikan uang dari donatur, dan selain uang juga kita memberikan beberapa barang yang mereka bisa melengkapi toko itu dan diharapkan membuat kelangsungan hidup toko itu. Jadi dia yang tadinya tidak bisa membayar anak sekolah, bisa membayar uang anak sekolah. Dan juga selain ini saya berharap, saya sudah mempunyai program selebihnya, yaitu 3 bulan ke depan setelah tanggal 17 Agustus, yaitu ke bulan Oktober di Hari Stroke Dunia itu, di mana mereka akan dikompetisikan lagi untuk menuju ke Oktober. Jadi mereka tidak akan merasa, oh saya hanya sampai di sini saja, tapi mereka harus diusahakan bisa berjualan kembali lagi, dan kemudian mudah-mudahan di bulan Oktober kita kembali lagi memberikan hadiah lagi. Jadi banyak penyemangatnya, Bu, ya. Betul. Jadi tentunya ini programnya berkelanjutan, continuity. Dan membuat semangat karena ada hadiahnya juga, tapi juga untuk kelangsungan hidupnya juga ada gitu ya, Bu, ya. Nah, kita ada foto-fotonya nih, Bu, kita lihat, Bu Rosa, ya. Foto-fotonya untuk program kasih yang dimana nanti akan dimulai dari bulan Juli, 15 Juli ya. 17 Juli. 17 Juli ya, berarti dalam waktu dekat ini. Nah, ini Bapak ini juga dia tadinya awalnya dia merasa putus asa, warungnya kosong, dia terlilit utang. Daerah mana nih, Bu? Ini Tebet. Oh, Tebet. Deket ya, Bu. Tebet kan maksudnya daerah kota ya, Bu? Iya, dia tinggal di pinggir rel kereta api. Bapak ini tunadaksa. Ya, tangan kirinya kan terlihat dia. Iya. Tangan kirinya sudah sudah tidak bisa bergerak lagi. Terus dia ditinggal sendirian sama istrinya. Dan Bapak ini stroke juga? Ya, dia stroke, tangannya sudah begitu. Selain stroke, dia mengalami tidak bisa pendengaran. Jadi dia merasa. Jadi kena saraf. Jadi kan stroke ini berhubungan dengan saraf ya, Bu. Dan itu bisa terjadi kemana aja, saraf mata, saraf telinga, semuanya, Bu, ya. Termasuk Bapak ini. Iya, dan dia sangat merasa dia sudah ditinggal istri sama anaknya dan tinggalnya di dalam toko situ, di warung situ. Dia tidak merasa itu harus hidup lagi di situ. Dan ini Ibu berikan donasi untuk memperindah warungnya. Awalnya saya kasih dia untuk melengkapi toko, kemudian sekarang yang kedua adalah saya memberikan donasi untuk memperindah warungnya, termasuk nanti banner-bannernya itu akan kita ganti tuh. Dan nanti Bapak ini juga berjuang lagi untuk yang program untuk Hari Stroke Dunia di bulan Oktober ya. Jadi kita harap dia harus berusaha. Jangan merasa disabilitas itu saya tidak bisa apapun juga. Jangan merasa nggak berdaya, tapi tetap masih bisa berusaha dan masih bisa ada value juga ya, Bu, ya. Ada lagi nih, Bu, foto selanjutnya, Bu, kita lihat ya, Bu, ya. Nih dari kasih, program kasih. Nah, ini apa nih, Bu? Nah, ini kalau ini ibu ini suaminya yang sakit stroke. Jadi ini warung memang sedikit agak mau roboh di pinggir jalan ya, tapi mereka itu semangat. Jadi saya kasih produk yang saya tadi bilang seharga 500.000. Ini belum dihias nih. Jadi ini saya kasih barangnya, kemudian saya kasih hangernya. Mereka harus menghias toko itu seperti meriah seperti 17-an. Kemudian nanti mereka banner-bannernya itu juga agak-agak lusuh ya, itu sudah robek-robek. Daerah mana nih, Bu? Kalau yang ini adanya di Cipulir. Terus? Nah, nanti ini terus juga akan berlanjut juga untuk program ke Hari Stroke Dunia itu. Ini mereka akan berlanjut ke Hari Stroke Dunia.
Oke, dan pastinya Bu nih responnya kan semakin banyak ya Bu ya dari Betul, masyarakat betul. karena ada sosial media Betul. dan ada platform-platform lainnya juga seperti ada podcast. Nah, respon-respon mereka Bu terhadap Kasih seperti apa sih Bu? Oh, sangat positif. Ada ya, sebetulnya sih bukannya sangat positif, tapi saya juga ada respon yang merasa frustasi atau negatif ke saya. Yaitu kita kan sudah tahu orang-orang tidak semua orang merasa sangat senang dengan saya, itu sudah wajar. Ya kan kita sudah tahu ada hater juga nih. Betul. Ya tapi saya anggap ini semuanya saya pasang mata kuda ya. Selama tujuan kita adalah baik, saya pasang mata kuda, saya tetap melaju untuk ke depan. Oke, tapi tantangannya apa nih Bu? Pasti kan Bu Rosa mengalami tantangan challenge-nya gitu. Tujuannya membentuk kasih, pasti ingin membantu, memberikan cinta kasih, membuat orang bahagia. Tapi pasti kan ada kesulitan juga nih Bu di lapangan. Nah itu apa Bu tantangan yang sangat menonjol? Tantangan yang sangat menonjol di mana orang stroke-nya sendiri itu merasa saya sudah tidak berguna, saya nggak bisa apa-apa, Oh, jadi saya nggak mau apapun juga. Itu poinnya Bu, banyak orang stroke yang merasa dia sudah tak berdaya gitu. Betul. Padahal masih bisa dan masih banyak kesempatan ya Bu ya. Sangat. Sebetulnya itu kesembuhan itu kuncinya cuma satu. Hati yang gembira adalah obat. Itu adalah bukunya Kak Sophie Navita, itu bagus banget, tuh harus beli juga nih. Bukannya aku promosi, aku udah baca juga. Hati yang gembira adalah obat, itu harus bagus tuh bukunya. Bener. Sakit apapun di sini, sakit apapun di sini itu terhibur dan kesembuhan itu akan terjadi bila kita memiliki hati yang gembira. Oke, Bu ada syarat nggak sih Bu kalau untuk bergabung menjadi anggota Kasih? Sebenarnya kan aku ada teman-teman juga nih, mungkin teman-teman yang lain gitu kan, yang seprofesi aku, yang pernah mengalami sakit stroke, ataupun mungkin yang lagi nonton nih, aku mengalami hal yang sama nih, pengen dong aku bergabung di Kasih ini. Seperti apa sih Bu? Ada nggak syarat-syaratnya? Aku punya Facebooknya namanya Kawan Stroke Indonesia. Tolong ya join ya di Facebook. Hanya dengan join aja. Join Facebook, kemudian nanti di situ setelah join di situ juga ada yang admin di situ. Bisa dibilang saya mau join dong dengan Facebook grupnya Kasih. Silahkan, kita punya admin yang bisa ngebantu di situ. Tapi saat ini kita lagi mau 17-an. Jadi fokusnya di situ dulu ya. Kegiatan 17 Agustus bersama Kasih, baik hal seru yang tadi Ibu bilang, ada yang renovasi warung, memperindah warung, dan juga tentunya ada yang untuk menyalurkan bakat juga. Nih, hadiahnya jutaan loh. Nah itu Bu, hadiahnya coba dibocorin Bu, coba di-spill. Hadiahnya apa aja sih Bu nanti untuk 17-an ini? Kan ini berarti terbuka buat umum Bu. Boleh, tapi syaratnya cuma satu. Apa? Join Facebook Kasih. Join Facebook Kasih pokoknya. Syaratnya itu nanti 17 Agustus bersama Kasih. Syaratnya pertama join Facebook Kasih. Kedua bikin reel yang sebagus mungkin. Bikin reels. Yang ketiga kamunya tuh stroke. Tapi kan stroke-nya harus yang meskipun stroke tapi harus happy ya Bu ya. Iya. Jangan merasa stroke itu kayak aduh aku minder, aduh aku udah nggak berdaya. Nggak boleh. Kita sama, masih memiliki hak yang sama, masih memiliki kesempatan yang sama, bahkan juga dari Kasih memberikan banyak hadiah, banyak peluang. Betul. Dan banyak cinta kasih ya Bu ya. Iya, kita mau memotivasi, jangan terbiasa dengan ibu sayang tolong minta Bu kasih Bu. Saya rasanya saya agak miris dengan orang-orang seperti itu. Saya selalu berbicara dengan teman-teman, ingat di mana-mana yang namanya kuda berpacu itu selalu menghadap ke depan. Kuda berpacu tidak pernah menengok kiri, menengok ke kanan, atau kuda itu tidak pernah, ada nggak kuda yang ngomel-ngomel. Jadi tetap harus berusaha ya Bu ya. Tetap Berusaha harus bekerja berusaha. keras, tetap bisa kerja kok, iya kan? Betul. Gitu. Yang nggak punya warung, kita bisa main di Reels, ya kan? Kalau enggak, yang di di Jakarta Selatan, kita ke Bona Indah. Nah, ada apa di situ, Bu? Main game di situ. Main game. Gamenya lucu-lucu Lucu-lucu, loh. iya. Khusus buat disabilitas, kita ada yang namanya game yang lucu-lucu. Aku juga mau ngucapin, bukan mau ngucapin ya, mau memberikan selamat dan salut juga kepada teman aku satu profesi, ada namanya Kak Oni, bisa sembuh dari stroke dan sampai saat ini masih bekerja dan kembali menjadi seorang MC profesional. Itu keren banget. Oh iya. Itu semangatnya luar biasa. Mana ya orangnya ya? Aku nanti mau ketemu nanti ya. kita ketemu ya di Kasih ya, di Kawan Stroke Indonesia. Iya. Nah Bu, terakhir Bu, sebelum kita closing nih, karena waktu nggak berasa, durasi setengah jam buat Kasih udah 40 menit aja nih, ya kan? Aduh, kok Kalau bisa kita bikin begitu? sejam ya Bu ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu.
dong di podcastnya kasih ya Bu ya. Ada boleh, podcastnya Bu kasih? Ada nanti dibikin. Di Instagram juga sosial medianya juga banyak ya kegiatannya. Nah Bu, terakhir harapannya ke depannya untuk kasih dan juga untuk teman-teman stroke survivor seperti apa Bu dari seorang Ibu Rosa? Teman-teman, kita tahu stroke itu bukan sesuatu penyakit yang mudah gitu ya. Di balik seorang teman yang sudah mengalami sakit stroke itu, saya percaya kalian itu adalah orang yang besar. Ya, saya percaya kalian adalah seseorang yang besar, seorang yang sangat berjasa, mungkin seorang ibu rumah tangga yang tangguh, seorang profesional lah yang hebat. Tetap stroke itu bukan akhir dari segala. Kalian harus bisa, harus bangkit lagi, yakinlah ini semua pasti bisa terlampaui. Ibu Maria Rosa Sinta, founder dari Kasih Kawan Stroke Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Rosa. Dan terima kasih Kawan Stroke Indonesia sudah mampir ke Jurnal Viral. Semoga ini banyak memberikan inspirasi positif untuk yang nonton, Sobat Viral dimanapun berada. Jangan lupa tetap saksikan Jurnal Viral setiap hari Senin jam 2 siang bersama Richard Ricardo di seluruh channel Transvision, channel 333. Dan kita ada aplikasi Bu, lucu banget namanya Cupmu. Cuma buat kamu, jadi bisa nonton di aplikasi. Lucu kan? Cupmu cuma buat kamu. Iya kan? Dan pastinya juga bisa nonton juga di YouTube channel kita di Seru Channel dan juga di Transvision Official. Kalau gitu Ibu Rosa terima kasih banyak. Sama-sama. Dan teman-teman kasih tetap semangat, tetap berkarya, tetap berusaha, tetap bekerja keras. Dan Jurnal Viral pamit undur diri episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Kasih Kawan Stroke Indonesia. Selalu senyum. Terima kasih Sobat Viral.